Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6? Semoga semua masih dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan juga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi di pelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran PB 1-3. Materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama PPKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bahasa Indonesia, yaitu tentang menggali informasi penting menggunakan aspek kata tanya. IPA tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Materi yang akan kita pelajari tapi tentang manfaat hewan dan tumbuhan terhadap manusia dan lingkungan. IPS tentang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu PPKN, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Ada semboyan, bersatu kita teguh. Kira-kira ini artinya apa ya? Nah, kata bersatu kita teguh ini memiliki makna, yaitu menyatunya berbagai unsur dan perbedaan. Sehingga dengan bersatunya unsur-unsur dan perbedaan yang ada, ini memunculkan kekuatan. Jadi dengan bersatu kita ini semakin kuat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kesatuan ini merupakan hal penting dalam rangka merebut, mempertahankan, dan juga mengisi kemerdekaan. Contohnya, yang pertama, pengaruh kemerdekaan bagi petani dan pedagang. Dengan adanya kemerdekaan, para petani dan pedagang ini dapat melakukan aktivitas dengan bebas, tanpa ada tekanan dari manapun. Contohnya dari penjajah, petani harus membayar pajak dengan memberikan hasil padinya, atau pedagang harus membayar pajak yang mahal sebelum adanya kemerdekaan. Kemudian ada lagi pengaruh kemerdekaan bagi para pelajar, yaitu para pelajar ini memiliki kebebasan untuk mendapatkan ilmu dan memperoleh pendidikan yang layak. Dilanjut materi bahasa Indonesia tentang kata baku dan kalimat efektif. Ini sudah dibahas di subtema 2 kemarin tentang kalimat efektif ya. Ini Ibu ulang sedikit. Kata baku, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah yang sudah ditetapkan. Kata baku biasanya digunakan ketika kegiatan resmi, sekolah, kantor, penulisan karya ilmiah, contohnya skripsi, ada pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, dan sebagainya. Nah, berikut contoh kata baku dan tidak baku. Bisa dilihat ya, di nomor 1 ada nasihat, tulisan yang bakunya nasihat. Kalau kata yang tidak bakunya nasehat. Yang kedua ada apotek, kalau kata tidak bakunya apotik, yang betulnya apotek ya. Dilanjut kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah bahasa yang baik dan dapat mudah dipahami. Ciri-cirinya yang pertama yang kemarin kita sudah bahas, unsurnya ada SPOK, tapi boleh minimal hanya 2, hanya S dan P, subjek dan predikatnya saja. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat dan dapat diterima oleh akal. Kemudian yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku atau tanda bacanya sesuai. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contohnya tidak mengulang subjek. Contoh, Hasan membaca Al-Quran dan Hasan menghafalkan Al-Quran. Karena Hasan ini ada subjek nama Hasan ini diulang 2 kali, ini tidak efektif. Maka jika ingin kita ubah ke kalimat efektif, kita ubah Hasan ini tidak disebutkan 2 kali ya, tidak berulang subjeknya, menjadi Hasan membaca dan menghafalkan Al-Quran.
Materi selanjutnya pelajaran IPA tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, hewan ini memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama apa saja ya? Yang pertama, hewan ini dapat menjadi penghasil bahan pangan, makanan, contohnya daging, telur, dan susu. Daging ayam, dari ayam atau dari sapi, kita bisa memanfaatkannya untuk bahan makanan. Kemudian ada yang kedua, manfaatnya sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya, serat kepompong ulat sutra ini dapat dijadikan sebagai kain sutra. Manfaat yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Dari hewan apa ya? Nah, ini bulu angsa dapat dibuat menjadi kok. Yang keempat, manfaat keempat, penghasil pupuk organik. Nah, kotoran hewan, contohnya kambing, dapat dijadikan pupuk organik yang tidak membahayakan lingkungan. Yang kelima, manfaatnya sebagai penghasil tenaga. Contohnya tenaga kerbau untuk membajak sawah atau tenaga kuda untuk menarik delman, dan sebagainya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan ya? Yang pertama, tumbuhan sebagai bahan makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan sandang pakaian. Contohnya apa? Ada serat kapas. Itu dapat digunakan untuk membuat kain. Yang ketiga, tumbuhan dapat bermanfaat sebagai bahan bangunan. Contohnya kayu dari pohon jati ini dapat dipakai untuk bahan bangunan. Kemudian yang keempat, bahan obat. Nah, banyak sekali tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Contohnya getah karet ini dibuat untuk membuat ban. Kemudian tumbuhan ini dapat juga bermanfaat sebagai pewarna alami. Contohnya ada kunyit, bisa jadi warna kuning, kemudian ada pandan, bisa jadi warna hijau. Manfaat yang terakhir yaitu menjaga kualitas air. Tumbuhan apa ya contohnya kira-kira? Nah, ini ada tanaman bakau yang biasanya tumbuhnya di sekitar pantai ya. Nah, ini manfaatnya, tanaman bakau ini penyaring alami air laut menjadi air tawar. Dilanjut materi IPS tentang proklamasi kemerdekaan. Bisa dilihat di screen, ini ada teks proklamasi, ada yang tulisan tangan dan ada juga teks yang sudah diketik. Nah, naskah proklamasi ini tulisan tangannya ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, sedangkan yang diketik ini, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik, Bapak Sayuti Melik. Nah, teks proklamasi awalnya ini ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, teks tulisan tangan ini, teks aslinya dibuang ke tempat sampah. Nah, ada seorang pemuda yang ikut hadir saat persiapan proklamasi kemerdekaan, yaitu bernama B.M. Diah. Ini mengambil naskah asli tulisan tangan Bapak Soekarno ini dari tong sampah, kemudian disimpan. Nah, naskah asli ini disimpan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Disimpan oleh Bapak B.M. Diah ini, kemudian dibawa pada hari Selasa 19 Mei 1992 dan diserahkan melalui Presiden Soeharto. Kemudian naskah ini disimpan di Arsip Nasional atas anjuran Bapak Soeharto. Dilanjut yaitu tentang Sangsaka Merah Putih. Yaitu Sangsaka Merah Putih ini sebutan untuk bendera nasional Indonesia. Bendera nasional Indonesia memiliki sebutan tadi Sangsaka Merah Putih. Bendera Indonesia ini memiliki warna apa? Merah dan putih. Merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Sedangkan putih ini berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka ini dibuat oleh Ibu Fatmawati
yang mana Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno, dibuat pada tahun 1944. Bahan bendera ini terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Nah, bendera pusaka yang dibuat oleh Ibu Fatmawati ini digunakan sejak tahun 1445 sampai dengan 1968. Bendera ini digunakannya hanya setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus. Nah, sangsaka merah putih, bendera pusaka yang pertama kali dibuat ini terakhir berkibar itu tahun 1969. Kemudian setelahnya dibuat lagi duplikat dari bendera merah putih ini yang digunakan sampai sekarang. Nah, bendera yang asli atau bendera pusaka yang pertama dibuat ini disimpan di Museum Nasional. Semoga materi yang sedikit ini dapat dipahami. Tetap sehat semua dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.